adik-adik, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu ya. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik ya. Saat ini sudah standby di depan monitor, baik itu monitor TV, komputer, tab atau mungkin juga HP. Yang pasti adik-adik siap untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik, kita tentunya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang terakhir dalam tahun 2021. Ya, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri, tetap dengan sikap sopan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan yang boleh menolong kami sehingga kami bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah sekolah minggu. Tolong kami jaga hati kami dan konsentrasi kami supaya ketika kami memuji Tuhan, kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh terbuka untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita akan mengangkat pujian, katakan kepada Tuhan segala puji syukur hanya bagi Tuhan karena Tuhan layak kita puji dan sembah. Oh
Ya, adik-adik kita masih tetap akan memuji Tuhan ya. Kita bersyukur masuk di dalam bulan Desember ini ya. Bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita. Kenapa kira-kira adik-adik? Ya, karena kita semua akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan kembali memperingati dan merayakannya. Ya, bukan hanya di gereja kita saja, bukan hanya di Bandung atau Jakarta atau Indonesia saja, tapi seluruh dunia akan merayakan Natal. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita juga akan khusus mengadakan acara perayaan Natal. Kapan? Siapa yang sudah tahu? Tanggal berapa? Ya, tanggal 11, hari Sabtu. Jam 4 ya, kita akan mengadakan perayaan Natal melalui online Zoom ya. Kita bersyukur. Oke, adik-adik, kita akan memuji Tuhan ya. Katakan kepada dunia, joy to the world, the Lord is come. Sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu kepadanya bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Adik-adik, seperti biasa kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Dan seperti biasa persembahan syukur bisa disampaikan dengan 2 cara. Ya, yang pertama, adik-adik bisa mentransfer ya ke rekening gereja ya yang sudah ada di monitor, atau dengan cara men-scan barcode ya yang ada di kiri atau di kanan monitor. Oke, dan yang kedua caranya yaitu dengan memasukkannya ke dalam amplop ya. Nanti kalau mama papa kalian ke gereja boleh dititipkan. Yuk adik-adik, sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Aku bawa, aku berikan persembahanku, kita nyanyikan 3 kali. Pada siapa? Pada Yesus, pada Tuhan Juru
persembahan kita. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih karena Tuhan juga yang boleh menolong kami, membukakan hati kami sehingga kami juga mau menyampaikan ucapan syukur melalui persembahan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menginginkan lebih dari apa yang sudah kami berikan sebagai rasa syukur. Tuhan menginginkan hati dan hidup kami untuk kami persembahkan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus mengajarkan kepada kami supaya kami bisa bersikap lebih baik lagi, supaya kami bisa mempersembahkan hidup dan hati kami untuk Tuhan. Tuhan juga akan menolong setiap pelose yang mengelola persembahan supaya persembahan ini boleh sungguh bisa memuliakan Tuhan dan juga bisa menolong orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, barusan adik-adik sudah duduk. Losa undang untuk berdiri lagi ya. Kita nanti sepanjang adik-adik mendengarkan firman Tuhan kan akan duduk dengan tenang. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan hati memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Ya, tentunya firman Tuhan juga akan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang Desember, tentang apa adik-adik? Iya, tentu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, penasehat ajaib. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Oke, silakan adik-adik duduk, ambil posisi yang nyaman.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita masih bisa bersama-sama boleh mengingat kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama ketika Tuhan lahir ke dunia. Nah, hari ini 5 Desember kita boleh mengingat kasih Tuhan dengan kita boleh menyalakan lilin di Minggu Advent yang kedua. Kita boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan, kita boleh bersuka cita bersama-sama karena Tuhan sudah lahir. Malaikat sudah memberitakan bahwa janji Tuhan yang sudah dinyatakan ribuan tahun sebelumnya digenapi. Pada saat malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Maria, sehingga janji Tuhan itu digenapi. Lilin kedua melambangkan kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari adik-adik kita nyalakan lilin yang kedua ya. Ya, biarlah lilin ini mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyambut kelahiran Tuhan. Dan hari Sabtu nanti tanggal 11 Desember jam 4 sore adik-adik kita akan bersama-sama boleh merayakan kelahiran Tuhan dalam kebaktian Natal Sekolah Minggu. Dengan kita boleh bersama-sama datang bersyukur kepada Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya persiapkan hati dan pikiran untuk kita boleh menyambut akan peringatan kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Hei, adik-adik sekolah minggu ya. Nah, adik-adik Lause bersyukur bisa kembali berjumpa adik-adik meskipun masih secara online. Nah, adik-adik Lause tadi sedang membuat dari plastisin. Nah, siapa yang suka bermain dengan plastisin? Coba angkat tangannya siapa yang suka bermain plastisin. Ayo angkat tangannya. Nah, adik-adik Lause sedang buat apa ya? Lause sedang membuat sebuah palungan. Nah, palungan. Ayo siapa yang ingat? Palungan itu kira-kira tempat apa ya? Tempat makanan ternak. Ya, saat domba, saat kambing, atau mungkin lembu, sapi makan. Pada zaman dulu tempat makannya disebut palungan. Nah, tapi palungan yang lo sebut ini palungan yang istimewa. Palungan yang berbeda. Karena di dalam palungan inilah Juru Selamat dunia, Tuhan pencipta langit dan bumi ditempatkan pertama kali ketika lahir ke dunia. Tempatnya kotor dan bau. Tapi Tuhan mau datang ke dunia. Tuhan mau lahir di dunia berdosa ini, bahkan tidur pertama kalinya ditempatkan di palungan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Nah, adik-adik, mari bersama-sama ya dengan Lause kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang janji Tuhan tentang Juru Selamat dunia ini. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, adik-adik boleh duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuka hatinya di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa, kita mohon anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah pada saat ini, karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu setia, mulia dan kudus. Tuhan Engkau rela datang ke dunia. Engkau rela menyelamatkan kami, manusia berdosa. Tolong Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua, anak-anak sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berikan kami konsentrasi yang baik.
Dan Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Dan kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dosa Tuhan layakkan. Dan kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ya, seperti tadi Lose sampaikan, Lose sudah membuat palungan. Nah, palungan ini adalah tempat pertama kali Tuhan Yesus ketika lahir, tempat tidurnya pertama kali adalah palungan. Nah, Allah sudah berjanji ribuan tahun sebelumnya untuk mempersiapkan tentang kelahiran Yesus Kristus, untuk mengutus anaknya yang tunggal, juru selamat dunia Yesus Kristus. Bukan tiba-tiba, tapi sudah dipersiapkan ribuan tahun sebelumnya. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan bagaimana janji-janji Tuhan itu diulang-ulang, dinyatakan berulang-ulang kepada manusia, kepada dunia ini, untuk kita semua terus mengingat akan janji Tuhan yang pasti digenapi. Nah, mari bersama-sama Lause ya, kita persiapkan Alkitab kita ya. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan melihat janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan yang dinyatakan di dalam firman-Nya sejak kitab Kejadian, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji ya. Mari bersama-sama Lause, kita akan membuka Alkitab kita. Adik-adik terus persiapkan Alkitabnya ya. Nanti kita buka Alkitab lebih daripada sekali. Kita akan buka ayat demi ayat akan janji firman Tuhan bagi kita semua. Bahwa Allah mempersiapkan juru selamatnya bagi kita. Nah, adik-adik, hari kelahiran kita ya, bagi papa dan mama kita itu pasti hari yang sangat istimewa sekali ya. Kalau sudah ada pemberitahuan dari dokter bahwa tanggal sekian nanti ibu akan melahirkan, mama kita akan melahirkan kita, pasti papa mama kita akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Persiapan segala sesuatunya, persiapan bajunya, persiapan tempat tidurnya, persiapan makanannya, mempersiapkan minuman susunya, mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita semua. Sehingga kelahiran kita menjadi hari yang istimewa. Nah, adik-adik, kalau kelahiran kita semua dipersiapkan dengan sangat spesial sekali, Tuhan justru memilih tempat yang sangat sederhana, bahkan tempat yang kotor dan bau untuk lahir ke dunia berdosa ini. Nah, tapi Tuhan Allah sudah mempersiapkan sejak ribuan tahun sebelumnya. Mari adik-adik kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Nah, adik-adik bersama Lause kita buka Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan menyatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah janji Tuhan pertama kali di mana Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini akan memberikan seorang juru selamat. Nah, kapan janji ini dinyatakan? Janji ini dinyatakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Adik-adik pasti sudah benar dengar ceritanya. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, ketika mereka itu akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ketika mereka mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan akhirnya mereka memakannya, mereka lebih mengikuti keinginan iblis. Mereka lebih mengikuti bujukan iblis daripada mendengar perintah Tuhan, maka akhirnya mereka berdosa di hadapan Tuhan. Adam Hawa itu berdosa di hadapan Tuhan. Adam Hawa itu akhirnya diusir dari Taman Eden. Tetapi ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tetap menyatakan keadilan sekaligus kasih-Nya kepada manusia berdosa.
Dan Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat bagi dunia berdosa ini. Nah, janji itu dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi, bahwa keturunan ular ya itu iblis ya. Iblis dan keturunan perempuan itu adalah nantinya akan digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Maka dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Apa artinya adik-adik? Wah bingung deh ya. Apa artinya ya? Nah ternyata artinya adalah itu digenapi oleh Yesus Kristus ketika Tuhan itu lahir ke dunia. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah harus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Itu menggambarkan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, di mana tumit itu kaki ya. Kakinya dipaku, tergantung di atas kayu salib. Kakinya remuk karena menebus manusia berdosa. Nah, tapi keturunan perempuan yaitu Tuhan Yesus akan meremukkan kepala ular. Di atas kayu salib Tuhan menang atas maut, menang atas kuasa dosa. Tuhan menebus kita dan Tuhan meremukkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa iblis, dan Tuhan mendapatkan kemenangannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus sudah menang dan Tuhan menyatakan janjinya kepada kita semua sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik, kemudian janji itu berhenti sampai situ? Ternyata tidak. Janji Tuhan kembali diteguhkan di dalam ketika Tuhan itu memanggil Abraham. Ketika Abraham itu dipanggil ya adik-adik mungkin tahun lalu ya, Lause pernah menyampaikan cerita tentang Abraham. Nah, Abraham itu dipanggil dari keluarganya, diminta untuk pergi. Kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita buka Alkitab lagi ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, olehmu, oleh keturunan Abraham ini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kira-kira siapa yang dimaksud ya? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ya. Olehmu berarti apa? Oleh keturunan Abraham. Nah, pada saat Abraham dipanggil Tuhan, Abraham itu sudah tua adik-adik. Abraham itu umurnya sudah 75 tahun. Dia sudah sangat tua dan dia belum punya keturunan. Nah, terus gimana dong? Nah, tapi Tuhan berjanji, Tuhan yang menggenapi. Sehingga Tuhan memberikan Abraham itu seorang anak laki-laki dari Sarah. Namanya siapa adik-adik? Namanya Ishak. Nah, betul sekali Ishak. Nah, kemudian ketika Ishak diberikan, dan Ishak itu sebagai janji Tuhan yang digenapi, bahwa Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, dan melalui keturunan Ishaklah sampai nanti akhirnya Yesus Kristus, maka melalui Yesus Kristus semua kaum di muka bumi, semua suku bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Berkat apa adik-adik? Berkat keselamatan. Nah adik-adik lihat ya sekarang ya, janji Tuhan digenapi enggak? Digenapi. Dalam Yesus Kristus Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah
mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah membohongi kita manusia. Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Dan ketika Tuhan memberikan Abraham janji bahwa nanti semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, maka setiap suku bangsa itu akan mendapatkan berkat keselamatan dari Tuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat ya, sekarang gereja Tuhan, firman Tuhan, Injil Yesus Kristus diberitakan dimanapun juga. Sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke ujung dunia. Bahwa berita Injil dapat didengar oleh semua suku bangsa. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang diubahkan hatinya oleh Tuhan, mereka mendapatkan berkat keselamatan. Janji Tuhan digenapi. Nah, janji Tuhan tidak berhenti sampai kepada Abraham. Ribuan tahun selanjutnya, ratusan tahun berikutnya, janji Tuhan kembali diteguhkan, diberikan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Nah tadi Lauses juga sudah menyanyikan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan. Nah kalimat ini, pujian ini berasal dari firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi adik-adik, juru selamat yang dijanjikan sejak Kejadian pasal 3:15, sejak Adam Hawa itu jatuh dalam dosa, diteguhkan kembali di dalam janjinya kepada Abraham, akhirnya dinyatakan dengan lebih jelas seperti apakah juru selamat itu, seperti apakah pribadi yang akan menjadi penyelamat manusia berdosa. Dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah penasehat ajaib. Artinya adalah Yesus Kristus itu adalah firman kebenaran yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hikmat. Dia adalah satu-satunya sumber hikmat bagi kita manusia. Kita begitu terbatas. Pengetahuan kita begitu terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Karena dia adalah sumber hikmat. Dia adalah penasehat kita. Penasehat ajaib. Dikatakan yang kedua adalah siapa dia? Allah yang perkasa, juru selamat adalah Allah yang perkasa. Allah sendiri yang menyelamatkan manusia. Allah yang punya kemenangan atas dosa dan maut. Dan kemenangan puncak Tuhan dinyatakan ketika Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Menang atas maut. Kemudian Bapa yang kekal. Nah, Yesus bersama Allah Bapa dalam kekekalan menciptakan dunia ini. Yesus itu setara dengan Allah Bapa, sama kuasanya, sama kedaulatannya, sama maha kuasanya, sama maha kasihnya. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Bapa yang kekal, dan akhirnya Raja damai. Tuhan Yesus Kristus mendamaikan manusia berdosa dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus menjadi jembatan yang mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya juru selamat yang hidup dan mengasihi kita. Karena dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah adik-adik, tetapi tidak sampai di situ adik-adik. Ketika nubuatan tadi dalam kitab Yesaya semakin meneguhkan, semakin memperjelas akan janji Tuhan, maka Tuhan juga memberitahu kepada manusia sejak ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun selanjutnya, ketika Nabi Mika itu memberitahukan di manakah juru selamat itu akan lahir. Di mana juru selamat itu akan lahir? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu juru selamat itu akan lahir di mana? Ayo siapa yang tahu? Nah, juru selamat itu akan lahir di mana? Akan lahir di Bethlehem. Nah, dikatakan Mika 5 ayat 1,
Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sudah sejak dahulu kala. Bethlehem dipilih Tuhan menjadi kota tempat kelahiran Juru Selamat dunia. Bukan kota yang terkenal, bukan kota yang mewah, bukan kota yang sangat luar biasa terkenal, tapi kota kecil. Kota yang sangat kecil. Juru Selamat lahir di sana. Dan Juru Selamat lahir di mana? Lahir di mana adik-adik? Di kandang. Tempat tidurnya adalah palungan. Karena dia Tuhan yang lahir untuk kita, manusia berdosa yang hina. Nah adik-adik, Juru Selamat sudah dinyatakan, janjinya sudah dinyatakan ribuan tahun sebelumnya. Dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang selalu menggenapi. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang selalu menggenapi. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang mengasihi manusia berdosa. Tuhan begitu benci terhadap dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia berdosa. Tuhan murka terhadap dosa, tetapi Tuhan mengasihi para pendosa, para manusia yang berdosa. Sehingga ketika Tuhan sudah menyatakan janjinya ribuan yang terlalu, adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau sungguh-sungguh boleh percaya kepada janji Tuhan? Apakah adik-adik mau boleh datang di hadapan Tuhan? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kalau papa dan mama janji kepada kita, mungkin mereka bisa lupa. Mungkin mereka bisa tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan yang tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Dan Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada manusia berdosa. Adik-adik, saat ini adik-adik langsung tanya. Siapa di antara adik-adik yang sungguh-sungguh mau untuk boleh datang di hadapan Tuhan, mengakui ya Tuhan saya orang berdosa, saya butuh Juru Selamat, dan Juru Selamat itu sudah dijanjikan dan sudah digenapi. Siapa yang percaya adik-adik? Ya, bersama-sama Lause kita akan boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang selalu Tuhan nyatakan, yang selalu Tuhan genapi. Dan kami melihat dalam firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan selalu menggenapi janjinya kepada kami, manusia berdosa. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami. Kami akui kami orang berdosa yang butuh Juru Selamat Tuhan. Kami butuh anugerah belas kasihan Tuhan. Tolong kami semua, anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti kebaktian ini. Biarlah Tuhan berkarya dalam hati pikiran kami untuk meneguhkan kami. Untuk kami percaya kepada janji Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan ayat hafalan deh ya. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Bersama-sama Lause ya. Kita baca firman Tuhan ini ya, sangat singkat sekali. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya.
1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik hafalkan ya. Bersama papa dan mama adik-adik hafalkan firman Tuhan ini untuk kita boleh bersama-sama menghafalkan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, Lause akan menjelaskan, sekarang Lause akan menjelaskan bahwa selama bulan Desember ini aktivitasnya ada setiap minggu ya. Kita punya aktivitas setiap minggu. Nah adik-adik, nanti adik-adik akan, ya adik-adik mungkin sudah sebagian besar semuanya, mungkin saya harap semuanya sudah menerima aktivitas seperti ini ya. Nih aktivitasnya seperti ini. Aktivitas yang diberikan seperti ini. Nah aktivitasnya ini ya, saya berharap adik-adik sudah menerima aktivitas satu buklet ya, satu aktivitas untuk selama bulan Desember. Nah, dimulai dari hari ini. Jadi aktivitasnya ada aktivitas untuk anak kelas balita, ada aktivitas untuk anak kelas 1, 2, ada aktivitas untuk anak kelas 3, 4, ada aktivitas untuk anak kelas 5, 6. Nah, adik-adik kerjakan deh ya. Aktivitasnya selesai dari ini ya. Tadi ada ayat hafalan. Tadi kita sudah menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu adalah ayat hafalan di dalam 1 Yohanes, berapa tadi? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Nah setelah adik-adik hafal, kita akan membuat apa adik-adik? Membuat kartu aktivitas ayat hafalan. Jadi adik-adik semuanya menuliskan hal yang sama ya. Dari kelas 1, kelas balita sampai dengan kelas 6 akan menghafalkan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Nah kemudian kita akan membuat kartu. Jadi adik-adik nanti bisa buka ya di dalam aktivitas yang adik-adik sudah terima. Baik dalam bentuk soft copy ya, PDF yang harus di print sendiri di rumah. Ataupun bisa mengambil di gereja dalam bentuk print yang sudah disiapkan oleh Lause. Nah nanti dibentuk ada kotaknya. Nah adik-adik bisa persiapkan untuk kotaknya ini dipotong dan dijadikan kartu ayat hafalan. Jadi adik-adik bisa membuat kartu. Nah ini adik-adik buat selama bulan Desember ya adik-adik ya. Adik-adik bisa buat selama bulan Desember. Nah kemudian untuk hari ini nanti adik-adik akan, nah ini ada pemberitahuan untuk orang tua ya. Di dalam Mika 5 ayat yang ke-1 ya, Mika 5 ayat 1 dan juga ada tulisan ayat yang kedua. Karena ada beda versi terjemahan Alkitab yang menyatakan itu terjemahan versi Mika 5 ayat 2. Nah kemudian adik-adik aktivitasnya, adik-adik bisa lihat ada yang diminta untuk Nah ini tadi kita sudah belajar nama-nama juru selamat. Nah adik-adik di tanggal 5 Desember ini adik-adik bisa menyatukan aktivitas ini dengan tadi namanya siapa, diundangkan siapa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah adik-adik mencocokkan deh ya, gambar yang mana yang cocok dengan nama Yesus yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Nah adik-adik ada aktivitas dan juga ada aktivitas membuat rangkaian dari firman Tuhan yang tadi Lause sampaikan ya, bahwa janji Tuhan selalu digenapi. Dan ini ada rangkaian membuat sebuah buklet ya, sebuah kartu-kartu yang nanti dijadikan satu dari pertama kali tadi janjinya kepada siapa? Kepada Adam Hawa ketika Adam jatuh dalam dosa, janji itu sudah digenapi dalam Yesus ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Kemudian selanjutnya adalah janji itu diteguhkan kepada Abraham. Bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Kemudian janji itu kembali diteguhkan lagi kepada siapa?
kepada Nabi Yesaya, dan akhirnya kepada Nabi Mika bahwa Tuhan akan lahir di kota Bethlehem, dan akhirnya digenapi ketika Tuhan Yesus memilih Yusuf dan Maria menjadi keluarga di mana juru selamat itu akan lahir ke dalam dunia. Nah, adik-adik bisa kerjakan aktivitasnya ya, adik-adik persiapkan aktivitasnya, dan adik-adik aktivitas sudah diterima, adik-adik bisa kerjakan, dan adik-adik lakukan dengan sukacita untuk mempersiapkan diri menyambut akan kelahiran Tuhan. Apakah adik-adik siap? Adik-adik mau? Oke, nah kita akan berdoa deh ya. Kita bersyukur untuk kebaktian hari ini, kita bersyukur, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua anugerah serta kemurahan Tuhan. Mari adik kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang baik, Tuhan terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan yang baik untuk firman-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan Tuhan bagi kami semua. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kebaktian yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami senantiasa dan memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan sucikan kudus dan rayakan kami dan berkati sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, pertolongan Allah Kudus boleh menyertai kami senantiasa dari sekarang ini sampai dengan Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.